Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Derivera, NIM 21030639 dari program studi peternakan kelas PTNC, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak serta hubungannya. Yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis. Dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu cecum, rektum, dan kolon. Pada ruminansia, proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi asam pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFH, CO2, dan CH4. Kemudian yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di dalam hati dari produk awal sampai produk akhir. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik. Yang pertama, menyimpan glikogen mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, kemudian gluconeogenesis, dan membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Kemudian yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventrikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino. Walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen, protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah
Pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping itu dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Yang keempat, jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Proses metabolisme protein di dalam hati terjadi setelah protein berubah menjadi asam amino. Di dalam hati akan terjadi deaminasi asam amino untuk dipergunakan sebagai energi. Pembentukan urin untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh membentuk protein plasma dan membentuk asam amino non-esensial. Yang kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada monogastrik, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat ini lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi trigliserida, monogliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron, yang kemudian dibawa ke aliran darah. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen. Terdapat lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracius. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Kemudian yang keenam, jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses metabolisme lemak di hati yang pertama, oksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain. Yang kedua, sintesis kolesterol, fosfolipid, dan sebagian besar lipoprotein. Yang ketiga, sintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Hampir semua lemak yang dicerna diserap ke dalam siklus limfa sebagai kilomikron yang merupakan gabungan dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Kilomikron disalurkan oleh pembuluh limfa kemudian menyatu dengan siklus sistemik. Trigliserida kemudian diubah kembali menjadi asam lemak dan gliserol
terutama oleh enzim kapiler hati. Dari kapiler, asam lemak dapat berdifusi masuk ke sebagian besar sel. Kira-kira 80% kolesterol yang disintesis di hati diubah menjadi garam empedu yang kemudian disekresikan kembali ke dalam empedu. Hati mensintesis sebagian besar lipoprotein yang dibutuhkan tubuh dan menjaga homeostatis kolesterol dengan sintesis molekul dan mengalihkan kelebihan kolesterol menjadi asam empedu. Kemudian yang ketujuh, jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Keterkaitannya metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA kemudian menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Kemudian keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara. Yang pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Kemudian yang ketiga, asam amino glukogenik dan non-ketogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, dan air seperti halnya karbohidrat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.